Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmilda Anyelir, jurusan Tadris IPS 1B, NIM 1201 1425 992. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan politik IPS. Landasan politik IPS. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertuntut, kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Hal-hal yang dibahas dalam teori politik antara lain: 1. Masyarakat kelas sosial. 2. Negara kekuasaan. 3. Kedaulatan. 4. Hak dan kewajiban. 5. Kemerdekaan. 6. Lembaga-lembaga negara. 7. Perubahan sosial. 8. Pembangunan politik. 9. Modernisasi. Macam-macam teori politik. Macam-macam teori politik. 1. Teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik atau volisional. Teori ini mengatur hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberikan kepuasan perorangan dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis. Untuk keperluan tersebut ditetapkan suatu kode etika atau tata cara yang akan dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Kedua, teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai atau non-volisional, biasanya bersifat deskriptif atau menggambarkan, dan komparatif atau membandingkan. Pengertian ilmu politik. Ilmu politik menurut Profesor Muhammad Yamin sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, dan luas lingkungannya dan hasil akibatnya. Jadi, secara umum ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Konsep dasar ilmu politik. Konsep dasar ilmu politik: 1. Negara. 2. Kekuasaan atau power. 3. Pengambilan keputusan atau decision making. 4. Kebijakan atau polisi. 5. Pembagian atau distribution. Tujuan mempelajari ilmu politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Menurut Roger F. Sholto, dalam Introduction to Politics, negara adalah agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sifat-sifat negara yaitu memaksa, monopoli, mencakup semuanya. Pembagian ilmu politik. 1. Teori politik. Teori dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Lembaga-lembaga politik atau undang-undang dasar yang mencakupi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, daerah atau lokal, fungsi ekososial, perbandingan lembaga politik. Ketiga, partai-partai. Pendapat. Keempat, golongan atau porpal, golongan-golongan partisipasi WNI dalam pemerintah dan administrasi. Kelima, hubungan internasional atau politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional. Untuk menggunakan kekuasaan politik harus ada 1. Masyarakat. Semua ilmu sosial mempelajari manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya sendiri. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, mengadakan kerjasama dengan jalan mengorganisir macam kelompok dan asosiasi. Misalnya, keperluan di bidang ekonomi, didirikan koperasi, perkumpulan pedagang, keperluan di bidang spiritual, didirikan perkumpulan agama. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan atau relationship, dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaruh. Pengaruh merupakan bentuk lunak dari kekuasaan seseorang yang mempunyai kekuasaan, juga mempunyai pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Tidak semua orang yang mempunyai kekuasaan yang sama mempunyai pengaruh yang sama. Ada orang yang tidak mempunyai kekuasaan, tapi ia mempunyai pengaruh sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Keempat, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, negara mempunyai 3 arti, yaitu negara merupakan interaksi, negara juga merupakan alat dari masyarakat, dan negara juga
dan negara juga mengatur hubungan-hubungan manusia dengan masyarakat.